kita masuk di uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Ya, sebelum kita masuk ke pengujian, ya, ini ada sedikit pengantar dulu, ya, gambaran mengenai pengertian valid dan reliable. Ya. Ini kalau kita perhatikan 4 gambar di sini adalah profil dari apa itu reliable, apa itu valid. Ya, kita lihat gambarannya seperti ini. Ini ada 4 buah target archery atau panah ya. Kemudian kalau kita perhatikan ya siapapun yang ingin memanah target ini pastinya ingin mendapatkan sasaran yang berada di tengah. Jadi fokus utamanya adalah pada titik tengahnya, titik berwarna merah ini. Ya, sementara untuk titik-titik yang lain ini tidak menjadi fokusnya ya. Lingkaran-lingkaran yang berada di luar tidak menjadi fokusnya. Nah, kemudian profil yang pertama ini adalah profil reliable tapi tidak valid. Ya, kenapa? Karena tujuan kita adalah yang merah ini, tetapi dia membidik tepat di lingkaran terluar ya. Di antara lingkaran kedua dari luar dan lingkaran terluar. Bidikan. Berarti dia tidak valid ya karena kita ingin membidik yang merah ini. Tidak valid tetapi reliable. Kenapa? Karena bidikannya ini konsisten. Ya, hampir di satu tempat ini. Ya, jadi reliable tidak lain adalah konsisten. Kemudian ini untuk yang kedua ialah profil valid tetapi tidak reliable. Ya. Artinya semua mengarah kepada sasaran yang sama yaitu titik tengahnya ini. Dan sudah ada yang mengenai target utamanya, tetapi ternyata tidak semua bidikannya tepat sasarannya dan tidak konsisten berada di tengahnya, tidak menuju memusat di sini, tetapi dia tersebar di semua lingkaran yang ada. Ya, berarti di sini profil dari valid tetapi tidak reliable. Nah, untuk gambar ketiga ini gambar yang paling worst ya, yang paling worst, yang paling tidak diinginkan. Artinya dia tidak valid dan juga tidak reliable. Ya. Tidak ada satupun yang mengenai sasaran utamanya. Kemudian juga tidak konsisten di satu titik. Nah, sementara di profil yang keempat ini yang kita inginkan dia reliable dan juga valid. Ya, semua hampir mengenai sasaran, tepat sasaran di pusat dari lingkaran ini. Kemudian dia juga memang tepat di tengah. Artinya valid dan reliable. Nah, ini juga berlaku untuk hasil penelitian ya. Nah, untuk setiap penelitian yang dilakukan, yang kita inginkan adalah hasil penelitian yang valid. Ya, kenapa? Karena tidak hanya sekadar penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk bisa menjadi referensi, ya, untuk bisa menjadi sesuatu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kenyataannya. Mudah-mudahan penelitian teman-teman nanti seperti itu ya. Ya, oleh karena itu penelitian-penelitian tersebut harus valid. Ya, artinya apa? Hasil dari penelitiannya ya memang menggambarkan sesuatu yang terjadi di objek penelitiannya secara nyata. Artinya terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti. Seperti itu. Ya, kemudian hasil penelitian juga dikatakan reliable jika terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda gitu, dalam kesempatan yang berbeda, tidak hanya pada saat sekali sampling misalnya. Saat sekali pengujian, tapi ini harus bisa dibuktikan ya dengan adanya konsistensi dari data. Nah, untuk mendapatkan data yang valid, untuk mendapatkan data yang reliable, berarti kita juga harus memiliki instrumen untuk mendapatkannya yang juga valid dan reliable. Nah, instrumen yang valid itu adalah instrumen yang memang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah timbangan itu dikatakan valid jika memang dia ya, atau timbangan tersebut bisa mengukur benda, ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Artinya misal seseorang beratnya 60 kg.
Ya, timbangan yang valid itu ya bisa mengukur berat badan orang tersebut ya dengan bacaannya itu 60 kg. Yang terbaca di timbangan tersebut yang terukur adalah 60 kg. Ya. Sebuah instrumen dikatakan reliable jika digunakan beberapa kali, ya, tidak hanya sekali, untuk mengukur objek yang sama dengan keadaan yang sama dan menghasilkan data yang sama. Ya, artinya misalnya seseorang punya berat badan 60 kg selama 3 hari. Ya, kenyataannya seperti itu. Nah, kemudian kita punya satu instrumen yang digunakan untuk mengukur beratnya. Ya, instrumen yang baik ya berarti selama 3 hari itu instrumen tersebut harus menunjukkan 60 kg. Tidak berubah menjadi 56 misalnya. Atau menjadi 68 gitu. Berarti dia tidak reliable. Ya, contoh misalnya alat ukur panjang yang tidak reliable itu adalah karet misalnya. Ya, kita ingin mengukur ya panjang meja dengan karet. Ya, karet itu elastis, bisa berubah panjangnya. Ya, artinya satu karet ya, satu satuan karet bisa dipakai untuk mengukur meja yang lebarnya 1 meter dan juga 2 meter. Gitu. Artinya ya karet ketika pendek itu 1 meter, ketika panjang itu 2 meter, tapi dia ya sama gitu karetnya. Berarti dia tidak reliable untuk mengukur panjang. Ya, artinya apa di sini? Instrumen itu harus valid dan juga harus reliable. Karena itu merupakan syarat mutlak untuk bisa mendapatkan data penelitian yang juga valid serta reliable. Ya, bentuk-bentuk instrumennya ya macam-macam ya. Ada yang berupa alat ukur ya. Kalau yang sains mungkin ada timbangan, neraca haus, ya, atau mungkin kalau yang menjahit ya berarti alat ukurnya ya meteran. Nah, orang-orang konstruksi juga ada meteran dan juga ada mungkin eh, apa namanya alat timbang dan seterusnya. Itu berupa alat. Atau kalau yang penelitiannya berupa penelitian kualitatif ya mungkin ada tes, ada juga non tes ya. Instrumennya bisa berupa pertanyaan ataupun juga pernyataan ya yang tadinya kualitatif misalnya kemudian dikuantifikasi. Itu bisa jadi. Ya, untuk uji validitas instrumen ini tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kecermatan atau ketepatan dari suatu alat ukur atau instrumen penelitian dalam melakukan suatu fungsi ukur atau melakukan fungsi ukurnya. Ya. Ya, jadi suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur atribut A, dan ternyata dia mampu memberikan informasi yang tepat dan cermat mengenai keadaan A itu, ya berarti instrumen tersebut valid. Ya. Untuk mengujinya ada dua cara, ada uji internal dan ada uji eksternal. Ya, apa itu uji internal? Ya, uji internal itu adalah proses pengujian validitas dari sebuah alat ukur atau sebuah instrumen ya dengan cara mengukur sejauh mana kesesuaian antara bagian dari instrumen dengan keseluruhan instrumen. Ya, jadi misalnya kita punya beberapa instrumen ya berupa pertanyaan instrumen dalam suatu kuesioner. Ya. Kita membandingkan nih, kesesuaian antara instrumen satu gitu dengan total dari instrumen. Instrumennya ada 6 misalnya. Berarti dengan total instrumen tersebut. Nah, itu disebut dengan uji validitas internal. Nah, sementara itu kalau uji eksternal itu adalah mengukur sejauh mana kesesuaian antara data yang diperoleh dengan informasi lain atau dengan instrumen lain dari luar mengenai variabel yang dimaksud. Ya, artinya begini, kalau kita ingin mengukur suatu variabel, misalnya ya kemampuan apa namanya kemampuan seorang siswa dari sisi spiritualnya, itu yang ingin diukur ya. Jadi bagaimana kemampuan tingkat spiritual dari seorang siswa misalnya. Ya misalnya kita ingin mengukurnya dengan mata kuliah ilmu pengetahuan sosial mungkin atau dengan ilmu kewarganegaraan. Ya.
Nah, tetapi kita ingin menghadirkan faktor eksternal yang lain gitu. Jadi apa namanya, instrumen eksternalnya misalnya mata kuliah agama misalnya. Ya, jadi nanti kesesuaian antara agama dengan mata kuliah kewarganegaraan dan juga dengan mata kuliah ilmu pengetahuan sosial, ya itu yang menjadi alat ukurnya gitu. Apakah tadi ilmu pengetahuan sosial itu valid atau tidak, atau kewarganegaraan itu tadi, mata pelajaran kewarganegaraan itu tadi valid atau tidak untuk mengukur tingkat spiritual seseorang. Ya, contohnya misalnya. Ya. Ya misal ini ya, ada sebuah kasus di sini kita ingin melakukan uji validitas menggunakan cara eksternal. Ya, misalnya di sini ada mata kuliah statistika, ada mata kuliah pemasaran, dan ada mata kuliah manajemen operasi. Jadi antara mata kuliah tersebut, manakah mata kuliah yang bisa dipakai untuk mengukur kemampuan berhitung dari mahasiswa? Ya, kita ingin mengujinya secara eksternal misalnya. Ya kalau secara internal ya berarti statistika misalnya disandingkan dengan penjumlahan statistika pemasaran dan manajemen operasi, itu internal. Kalau eksternal itu begini, kita mencari instrumen lain. Ya, misalnya yang ingin kita ukur kan kemampuan berhitung. Ya, berarti mata kuliah apa sih yang bisa dipakai untuk eh, apa namanya mengukur kemampuan berhitung mahasiswa? Ya, jelas misalnya matematika. Ya, berarti kita ambil nilai matematika, ya, dan kita lihat kesesuaiannya dengan mata kuliah yang memang dijadikan sebagai instrumen penelitiannya. Ya. Jadi kita butuh nilai matematika selain nilai statistika, pemasaran, dan manajemen operasi. Ya, jadi ini adalah eksternalnya. Ya, sementara di internalnya ada statistika, statistika, pemasaran, dan manajemen operasi. Ya, di sini misalnya kita punya 10 responden, responden A sampai dengan J. Ya. Sini nilainya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau mau uji validitas eksternal? Nanti kita lihat kesesuaian antara nilai matematika dengan statistika, kesesuaian antara nilai matematika dengan pemasaran, kemudian kesesuaian antara nilai matematika dengan manajemen operasi. Apa yang disesuaikan, apa yang dicek, itu adalah korelasinya. Nah, jadi di sini kita menggunakan analisis korelasi. Jadi kita lihat bagaimana korelasi antara matematika dengan statistika, bagaimana korelasi antara matematika dengan pemasaran, dan juga bagaimana korelasi antara matematika dengan manajemen operasi. Ya. Ya, apa yang kita lihat? Ya, analisis korelasi berarti kita lihat koefisien korelasinya di sini. Ya, boleh menggunakan formula Pearson atau Correl. Ya, boleh juga menggunakan data analysis lalu correlation. Ya, ini kalau dalam Microsoft Excel. Kalau dalam SPSS mungkin kita menggunakan analyze, correlate, bivariate, yaitu ya, sebagai pengingat yaitu sudah saya jelaskan di pertemuan ke-9. Ya, ini sudah ada hasilnya ya. Ini sudah ada hasil dari data analysis correlation menggunakan Microsoft Excel. Ya. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah data hubungan matematika dengan statistika. Ya, berarti kita pakai ini baris terakhir saja di sini. Hubungan matematika statistika, hubungan matematika dengan pemasaran, kemudian hubungan matematika dengan manajemen operasi. Ya. Ternyata dari hasil analisis korelasi ini, koefisien korelasi yang paling besar adalah koefisien korelasi matematika dengan statistika. Ya, berarti kita bisa simpulkan bahwa ya yang paling berkorelasi dengan nilai matematika adalah statistika. Ya, dan kita bisa ambil kita tarik kesimpulan bahwa statistika inilah yang paling valid untuk sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan berhitung mahasiswa. Ya, jadi statistika ini valid, yang paling valid. Ya, ini disebut dengan uji eksternal. Nah, kalau uji internal bagaimana? Nah, uji validitas internal ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan juga, tapi antara item atau instrumen, masing-masing instrumen dengan total keseluruhan instrumennya. Ya. Kemudian kriteria pengujiannya bagaimana? Ya, jika koefisien korelasi antara item tadi dengan total itemnya ini lebih besar dibandingkan dengan R tabel. R tabelnya dari mana? Dari tabel kritis product moment. Ya, sudah saya share di Google Classroom. Ya, maka valid artinya kalau misalnya koefisien korelasi antara item dengan total itemnya itu lebih besar dari koefisien korelasi dari tabel atau R tabelnya. Ya, atau kalau di SPSS misalnya kita tidak melihat koefisien korelasi, tapi kita melihat nilai signifikansi dari korelasinya. Item dengan total item. Yaitu kalau kurang dari sama dengan alfa, atau kurang dari sama dengan 0,05, atau kurang dari sama dengan 5%, berarti valid.
Seperti itu kriteria valid. Nah, contoh misalnya di sini kita punya instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan sebagai kuesioner kepada pasien dan untuk melihat atau mengukur kepuasan pasien terhadap pelayanan sebuah rumah sakit. Ya. Di sini kita punya 5 instrumen, ada instrumen X1, X2, X3 dan X4 sampai dengan X5 ya. Ini instrumen yang kita gunakan. Ya nanti kriteria penilaiannya data kualitatif yang dikuantifikasi ya. Ya dari sangat puas ini 5 poinnya, puas 4, biasa-biasa saja 3, kurang puas 2 dan tidak puas 1. Ya. Ya, sekarang yang akan kita uji ya ini adalah instrumen-instrumen ini terhadap 30 orang responden. Ya, ada 30 orang responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah pelayanan rumah sakit sesuai dengan yang Anda harapkan? Ini X1. X2-nya, apakah secara umum Anda puas terhadap pelayanan tenaga kesehatannya? Ya. Ya, kemudian jika Anda sakit, apakah Anda akan kembali menggunakan pelayanan dari rumah sakit tersebut? Ya. Kemudian apakah Anda bersedia merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan jasa pelayanan kesehatan dari rumah sakit tersebut? Dan kemudian pertanyaan terakhir ini, instrumen terakhir, apakah Anda senang dengan nakes atau tenaga kesehatan yang berambut keriting di rumah sakit tersebut misalnya. Ya, ini instrumen-instrumen yang digunakan. Nanti kita lihat yang mana yang valid dan mana yang tidak. Ya. Respondennya 30. Berarti nah di sini sudah ada datanya, hasil dari jawaban dari ke-30 responden tersebut. Nah, baru kita akan melihat yang mana yang valid dan mana yang tidak. Oke, nah, langkahnya bagaimana? Yang pertama kita jumlahkan skor, ya, jumlahkan skor dari masing-masing responden. Ya, responden 1 dijumlahkan semuanya, responden 2 dan seterusnya sampai yang ke-30. Kemudian kita mengkorelasikan semua item pertanyaan, ya berarti X1 dengan nilai totalnya ini dikorelasikan. X2 dengan nilai total, X3 dengan nilai total, X4 dengan nilai total, dan X5 dengan nilai total. Lalu kita bandingkan dengan R dari tabel ya dengan jumlah responden atau N sama dengan 30 ya. Kemudian alfa yang kita pakai adalah 0,05, nanti dari tabel R-nya berapa. Ya, kemudian kita bandingkan dengan hasil koefisien korelasi dari masing-masing instrumen dengan total instrumen. Ya, ini hasilnya menggunakan data analisis ya. Ya, R tabelnya didapat 0,361 ya, karena tadi respondennya ada 30 dan ada 30 kita pakai alfa 0,05 atau alfa 5% taraf signifikansinya. Ya hasilnya menggunakan data analisis ya kita dapatkan bahwa korelasi dari X1 dengan total ini adalah 0,5169 ya lebih dari R tabel berarti X1 valid. X2 juga demikian valid, X3 juga valid, X4 juga valid, X5 tidak valid. Kenapa? Karena koefisien korelasi antara X5 dengan totalnya adalah 0,3025 ya yang dia lebih kecil dari R tabelnya 0,361. Berarti untuk untuk X5 ini tidak valid, tidak bisa digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kepuasan dari konsumen terhadap pelayanan rumah sakit. Artinya kita eliminasi saja nih yang 5 ini tidak bisa digunakan sebagai data hasil penelitian, kita buang. Seperti itu. Baru kita lakukan uji reliabilitas. Ya. Sekarang kita ke pengertiannya dulu. Jadi uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya. Dan instrumen yang reliable ini, instrumen yang bila digunakan untuk mengukur atribut A secara berulang, ya hasilnya akan memberikan pengukuran tentang A yang relatif sama. Jenis ujinya juga sama, ada uji internal, ada uji eksternal. Uji eksternal ini contohnya adalah pretest post-test ya, atau teknik ulang. Jadi memberikan kuesioner yang sama kepada responden yang sama pada waktu yang berbeda. Ini adalah double test. Atau pakai teknik paralel, misalnya kita membagikan kuesioner pada responden yang pertanyaan-pertanyaannya intinya sebetulnya sama. Misalnya kita ingin mengetahui tingkat minat mahasiswa terhadap mata kuliah statistika.
Contoh pertanyaannya, apakah saudara menyukai pelajaran statistika? Kemudian kita mengganti redaksinya menjadi apakah statistika adalah pelajaran yang menyenangkan. Nah, itu kan sama sebetulnya intinya, tetapi dia punya pertanyaan yang berbeda. Itu disebut dengan uji reliabilitas eksternal. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana mengujinya secara internal menggunakan dua metode. Ada metode Spearman-Brown, kemudian ada metode Cronbach-Alpha atau Alpha-Cronbach. Ya, untuk metode Spearman-Brown ini terbatas hanya untuk data-data validnya berjumlah genap saja. Karena kita harus membagi dua data tersebut. Nah, sementara untuk metode Alpha-Cronbach ini bisa digunakan baik untuk data valid yang berjumlah genap ataupun yang berjumlah ganjil. Nah, sekarang kita menggunakan membahas mengenai uji Spearman-Brown dulu ya. Prosedurnya adalah membuat tabel analisis item instrumen atau butir instrumen. Kemudian kita mengelompokkan skornya menjadi dua bagian. Ya, bisa bagian awal dan bagian akhir ya. Misalnya kita punya instrumennya ada 6 atau K sama dengan 6. Berarti kita membagi dua. Ya, X1 dijumlahkan dengan X2 dan X3. Kemudian belahan yang keduanya atau belahan akhirnya itulah X4 tambah X5 tambah X6. Atau misalnya mau mengelompokkan yang ganjil dengan yang ganjil, yang genap dengan yang genap. Nah, artinya kita menjumlahkan X1 dengan X3 dengan X5, X7 dan seterusnya. Kemudian belahan keduanya adalah yang genap, X2 ditambah X4 tambah X6 dan seterusnya. Langkah ketiga adalah mengkorelasikan antara skor belahan pertama dengan belahan kedua sehingga diperoleh R setengah-setengah. Ya, ini R setengah-setengah notasinya. Kemudian kita menghitung koefisien korelasi reliabilitas Spearman-Brown atau R11 menggunakan rumus ini. Ya, dimana caranya adalah dengan R11 sama dengan 2 dikali R setengah-setengah dibagi 1 ditambah R setengah-setengah. Ya, nanti kita bandingkan dengan R tabel ya. Jika R satu-satunya lebih dari R tabel, berarti instrumen-instrumennya dinyatakan reliable. Ya, bagaimana dengan metode Alpha-Cronbach? Ini sama, kita membuat tabel analisis item dan butir dulu. Nah, berbeda dengan yang tadi membagi dua. Nah, kalau sekarang kita jumlahkan dulu semuanya untuk masing-masing responden. Ya, jadi X1 ditambah X2, maaf ini bukan 3 ya, ini 2. X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai dengan X yang terakhir. Nah, setelah ditulis jumlahnya, sekarang kita menghitung nilai variansi dari masing-masing item pertanyaan. Ya, simbolnya tau B kuadrat. Ini variansi ya, jadi tidak dikuadratkan. Tapi simbol variansi ini adalah kuadrat. Tau B kuadrat. Artinya di sini menghitung nilai variansi dari masing-masing instrumen. Ya. Dan variansi dari total instrumen. Jadi setelah kita totalkan, kita juga mencari variansi totalnya. Ini tau T kuadrat. Langkah berikutnya kita jumlahkan semua variansi dari item ya, atau sigma tau B kuadrat kita dapatkan. Baru kita menggunakan parameter-parameter tersebut untuk menghitung koefisien Alpha-Cronbach-nya atau RAC-nya. Ya, dengan rumus K dibagi K dikurangi 1 dikali 1 dikurangi sigma dari tau B kuadrat dibagi tau T kuadrat. Ya, K ini adalah jumlah pertanyaan atau jumlah item, jumlah instrumen. Ya, nanti kalau RAC-nya lebih dari R tabel, ya, maka instrumen dinyatakan reliable. Ya, ini tadi kita sudah melakukan uji validitas dari tadi ya, menguji kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan karena yang tadi yang tidak valid sudah dieliminasi X5-nya, berarti kita menggunakan data X1 sampai dengan X4. Kita lihat apakah reliable atau tidak menggunakan metode Spearman-Brown dan juga Alpha-Cronbach. Boleh pilih. Nah, sekarang caranya untuk metode Spearman-Brown, ya kita bagi data menjadi dua. Saya bagi menjadi ganjil genap. Ya. Berarti kita jumlahkan yang ganjil-ganjil dan yang genap-genap. Ya, dari responden pertama misalnya, yang ganjilnya X1 dan X3, berarti 5 ditambah 5, 10. Kemudian yang genapnya 4 ditambah 4. Ya, X2 ditambah X4, berarti 4 tambah 4, 8. Begitupun untuk responden berikutnya sama. Yang ganjil dijumlahkan dengan yang ganjil, yang genap dijumlahkan dengan yang genap. Bukan angkanya yang ganjil, tapi urutan dari instrumennya. Jadi X1 ditambah X3, kemudian X2 ditambah X4.
Nah, sudah dapat total ganjil dan total genapnya, baru kita korelasikan antara total ganjil dan total genap menggunakan rumus Pearson array 1, array 2. Ya. Didapatkan R setengah-setengahnya yaitu 0,4935. Ya, setelah didapatkan R setengah-setengahnya, baru kita menghitung R11. R11 sama dengan 2 dikali R setengah-setengah ditambah 1 ditambah R setengah-setengah. Ya, 2 dikali 0,4935 dibagi 1 ditambah 0,4935. Hasilnya 0,6608. Nah, sekarang kita lihat R tabelnya. Berapa ini? Kenapa dapat 0,361? Ya. Dari tabel ini untuk respon N sama dengan 30 ya. Kemudian alfa yang kita pakai 0,05, dari tabel dapatkan 0,361 ya. Sehingga R11 ya 0,6608 ini lebih besar dari R tabel. Artinya instrumen-instrumen tersebut dinyatakan reliable. Nah, sekarang dengan metode yang kedua menggunakan alpha Cronbach ya, berarti kita jumlahkan semua jawaban dari masing-masing responden. X1 sampai dengan X4 dijumlahkan. Ya, setelah dijumlahkan, sekarang kita mencari variansi sampel. Ingat, variansi sampel bukan variansi populasi ya. Variansi sampel dari X1. X1 sama dicari variansi sampelnya. Ini hasilnya X2 ya, kemudian X3, X4 ya, dan juga variansi dari totalnya. Nah, sekarang kita menjumlahkan variansi dari masing-masing instrumennya ini. Kita jumlahkan ini. Ya, kita dapatkan sigma dari tau B kuadrat 1,5252. Kemudian untuk ini dibiarkan sendiri karena ini sebagai parameter hitung nanti ya. Jadi tau T kuadrat 2,9207. Sementara sigma tau B kuadrat adalah 1,5252. Masukkan ke rumus ini. K-nya 4, kenapa? Ya karena di sini instrumennya ada 4. Berarti 4 dibagi 4 dikurangi 1 dikali 1 dikurangi ya sigma tau B kuadratnya 1,5252. Kemudian tau T kuadratnya adalah 2,9207. Dioperasikan dihasilkan 0,6371. Bandingkan dengan R tabelnya tadi 0,361. Ya, hasilnya RAC atau koefisien alpha Cronbachnya lebih besar dari R tabel. Maka instrumen dinyatakan reliable. Ya, seperti itu. Ya, itu theoretical session-nya. Silakan sebelum saya masuk ke practical session, kalau memang ada pertanyaan, monggo. Ya, kalaupun tidak ada, tidak masalah. Kita masuk practical session-nya ya. Semua raw datanya sudah saya upload juga di Google Classroom ya. Ya, ini datanya ya. Ya, ini saya memberikan dua contoh untuk uji validitas. Ya, ada dua ya di sini. Yang ganjil dan yang genap. Ya. Ya, sama saja. Ya, kita cek apakah valid semua atau tidak. Sekarang kita coba ya. Nah, ini saya punya tabel yang menyamping. Tapi teman-teman kalau ingin tabelnya menjadi kolom-kolom, ya X1, X2, X3-nya di atas, ini caranya tinggal di blok saja semua, kemudian di copy. Ya. Ya, setelah teman-teman copy, ya kemudian kita paste di sini. Tapi pastenya klik kanan. Kemudian paste spesial. Ya, di paste spesial ini, ya di fitur-fitur ini klik transpose. Ya. Klik OK, ya maka nanti datanya berubah menjadi tabel seperti ini. Jadi X1, X2-nya jadi di atas. Ya, monggo mau pakai yang mana? Terserah. Ya, misal saya pakai data yang ini, yang atas, ya. Kita jumlahkan dulu totalnya. Ya, totalnya berarti sum X1 tambah X2 sampai dengan X8. Enter. Ya, ini hasilnya.
tinggal di drag saja. Ini juga sama. Ya. Sekarang kita lakukan analisis korelasi antara masing-masing item, X1 dengan total, X2 dengan total, sampai dengan X8 dengan total. Ya. Baik, kita data, klik data, kemudian data analysis, ya, pilih correlation, ya. Sekarang kita input range-nya X1, X2 sampai dengan total, kemudian angka-angkanya diblok semua. Nah, kalau di sini group by, ya karena di sini dikelompokkannya berdasarkan baris, berarti by rows. Ya. Kalau yang ini by columns, berarti biarkan saja columns. Kalau yang ini by rows, jadi kelompoknya berdasarkan baris, bukan berdasarkan kolom. Sebentar, ini masih loading ya. Oke, sudah masuk. Ya, labels in first column di checklist. Output range-nya dipilih area kosong, ya, misalnya di daerah sini ya. Baru setelah itu klik OK. Ya, ini merupakan hasil dari analisis korelasi. Yang mana yang akan kita gunakan? Yang paling bawah ini. Angka-angka ini akan kita gunakan. Ya, ini angka-angka ini akan kita gunakan, yang akan kita bandingkan dengan R tabel. Ya. Nah, yang ini juga sama ya caranya. Kalau tabelnya seperti ini juga sama, jadi tinggal data, kemudian data analysis, correlation, ya untuk ininya kita ganti. Ya, kalau yang ini berarti datanya input range-nya ini X1, X3 sama dengan total ke bawah. Lalu group by-nya by columns ya karena memang kolom. Label in first row, output range-nya misalnya kita cari area kosong di sini lah. Dan baru klik OK. Nah, ini hasilnya sama, ini juga dengan yang atas ya, tidak ada bedanya. Ya, angka-angka ini sama ya hasil. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mencari R tabel dulu. R tabel menggunakan tabel kritis untuk R product moment. Ya di sini N-nya 20 karena jumlah respondennya 20. Kemudian kita pakai alfa atau taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Nah, kita masuk ke tabel R. Ya tadi N-nya 20. Ya berarti ini ya. Ini tabelnya kritis untuk korelasi R product moment. Taraf signifikansi alfa yang pakai 5% atau 0,05. Ya, untuk N sama dengan 20 ini dapatkannya 0,444. Ya. Jadi R tabelnya 0,444. Ya. 0,44. Ya. Sekarang kita lihat bandingkan nilai-nilai yang sudah saya warnai merah ini. Ya. Dia lebih besar atau lebih kecil dari R tabel. Ternyata semuanya lebih besar. Artinya semua instrumen ini dinyatakan valid. Ya, karena hasilnya lebih besar dari R tabel semuanya. 0,7, 0,6, 0,7, 0,6, 0,6, 0,5 dan seterusnya. Semuanya valid. Jadi ke-8 instrumen ini valid. Ya, kita coba lagi yang ini yang ganjil misalnya. Nah, ini kita totalkan dulu. Sum. Enter.
Ya, mau ditranspose juga boleh. Ya. Tinggal diblok semuanya. Ctrl C. Klik kanan paste spesial. Transpose. Oke. Ya, kenapa saya transpose? Ya supaya nanti kalau di SPSS kan base-nya kolom ya, kolom. Jadi biar nanti kalau dikasih tabel yang berupa rows ini berupa baris tidak bingung. Tidak salah mengerjakan. Ya, sekarang kita misalnya hitung ya. Kita pakai yang ini aja yang kolom langsung ya. Ya kita analisis ya. Ya, klik data, kemudian data analysis, correlation. Ya, ininya diganti. Ya, group by column sudah betul. Ya, kemudian input range-nya dari X1, X2, X3 sampai dengan total. Ya, sampai dengan paling bawah. Labels in first row di checklist, output range-nya kita pilih area yang kosong. Misalnya di sini ya. Bebas. Ya. Nah, ini sudah dapatkan outputnya. Ya, kita lihat ya yang paling terakhir, baris terakhir ini. Ya. R tabelnya berapa? R tabelnya sama. Kenapa? Karena jumlah respondennya juga 20 di sini. Ya, berarti tadi R tabelnya ya, R tabel 0,444. Ya, kita lihat angka-angka ini ada yang kurang dari 0,444 atau tidak. Ternyata lebih semua, lebih dari 0,444. Artinya semua instrumen ini dari X1 sampai dengan X9 ini valid. Ya. Ya, jadi tidak perlu ada yang dieliminasi. Ya, kalau sudah valid semua, bisa dilakukan uji reliabilitas. Ya, tapi sebelumnya saya akan tunjukkan dulu bagaimana uji validitas menggunakan IBM SPSS. Kita pakai data ini seperti biasa ya. Kopikan datanya dari X1 sampai dengan total boleh. Tapi totalnya tidak diperlukan sebetulnya kalau di SPSS. Ya, X1 sampai dengan X9. Ya, kalau mau dipakai total ya biar sama saja datanya boleh. Nanti dikopikan ke SPSS ya. Seperti biasa input variable view-nya, kemudian ke data view-nya. Ya, ini untuk input variable view-nya ya. X1, X2 sampai dengan X9, kemudian total ya boleh dimasukkan. Labelnya juga sama, desimalnya saya nolkan semua. Karena tidak ada data desimalnya. Ya. Yang lainnya biarkan default, kemudian nanti data view-nya akan seperti ini ya. Nah, di data view nanti teman-teman tinggal paste saja datanya. Ya. Tinggal paste atau paste. Ya. Dari X1, X9 sampai dengan total. Ya, sudah masuk, sekarang kita lakukan uji validitas. Klik analyze ya. Correlate, bivariate. Ya. Ya, ini kan semuanya di sebelah kiri ya. X1, X2, X3, X4, X5 ini semuanya tadinya di sebelah kiri. Nah, ini dimasukkan sebagai variabel semuanya. Jadi pindahkan semuanya ke kanan ya. Ini saya hanya menunjukkan saja, ini harus dipindahkan ke kanan, X1 ke kanan, X2 ke kanan, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, dan totalnya juga dipindahkan ke kanan. Nah, kita pilih correlation coefficient-nya Pearson saja. Yang lainnya biarkan default, baru klik OK. Ya, maka nanti teman-teman akan mendapatkan output dari SPSS-nya adalah seperti ini. Ini. Jadi ini correlation dari semuanya. X1 dengan total. Yang dilihat yang baris terakhir saja ya. Kolom terakhir. Baris terakhir bisa atau kolom terakhir. Kalau saya pakai kolom terakhir saja di sini. Dilihat ya koefisien korelasinya kalau mau dibandingkan dengan R tabel atau teman-teman di sini tinggal melihat nilai signifikansinya. Apakah dia kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05.
Kalau nilainya kurang atau sama dengan 0,05 berarti valid instrumennya. Kita lihat koefisien X1 dengan total signifikansinya 0,000. Nah, kurang dari 0,05. Yang ini 0,04. X2 dengan total 0,004. Kurang dari 0,05 juga. Yang ini 0,000, ini 0,004, ini 0,004. Kemudian berikutnya untuk X6 0,011, yang masih kurang dari 0,05 juga. Kemudian X7-nya 0,001 di sini. Signifikansinya X8-nya ini 0,000, X9-nya 0,024. 0,024 kurang dari 0,05 juga. Nah, berarti kita bisa simpulkan dengan nilai signifikansi korelasinya semuanya kurang dari 0,05, berarti semua instrumen ini dari X1 sampai dengan X9 valid. Ya, seperti itu. Ya, kalau semuanya valid, ya sekarang kita bisa melakukan uji reliabilitas. Kita kembali lagi ke Excel. Kita lakukan uji reliabilitas. Reliabilitas. Ya, dulu banyak yang salah pronounce ya, mengejaknya gitu. Ada yang uji rehabilitasi gitu. Mungkin karena buru-buru mengerjakan tugasnya atau bagaimana. Jadi jangan salah ya di situ pengertian. Baik, sekarang kita coba ya uji reliabilitas untuk metode Sperman-Brown. Ini hanya untuk data yang berjumlah genap. Data validnya berjumlah genap. Ya, kalau data validnya berjumlah ganjil, ya silakan pakai metode Alpha-Cronbach saja. Tapi kalau berjumlah genap bisa menggunakan metode Sperman-Brown dan bisa juga menggunakan Alpha-Cronbach. Ya, caranya kita bagi menjadi dua dulu. Ya, misalnya saya mau membaginya menjadi genap ganjil. Ya, yang ganjil berarti X1, X3, X5, dan X7. Yang genap X2, X4, X6, dan X8. Ya, jumlahkan dulu yang ganjil. Sama dengan X1 yang untuk yang responden pertama 4, ditambah X3-nya 4, ya, ditambah X5-nya 5, tambah X7-nya 5. Enter. Kemudian total genapnya untuk responden 1 sama dengan X2-nya 5 ini, ditambah X4-nya 2, ditambah X6-nya 4, ditambah X8-nya 5. Enter. Ya, sudah dapat yang responden 1, kita blok saja. Lalu kita drag ya untuk responden yang lain. Rumusnya sama. Ini hasilnya. Sudah didapatkan total ganjil dan total genap. Nah, kita korelasikan antara total ganjil dan total genap. Ya, kita dapatkan R setengah-setengah. Nah, ini supaya kelihatan jangan biru ya. Kita coba tidak pakai fill aja. Ini juga sama supaya kelihatan rumusnya. Ya, R setengah-setengah berarti rumusnya sama dengan Pearson. Ya, pakai rumus Pearson saja. Array 1, array 2. Array 1-nya misalnya total ganjil. Array 2-nya total genap. Ya dibalik tidak masalah, hasilnya akan sama. Kurang tutup, enter. Ya, hasilnya ini 0,6655 sekian. Ya, tinggal mencari R11 menggunakan rumus ini. Ya, R11 sama dengan ini kita gunakan rumus ini. Kita pakai kurung dulu ya. 2 dikali R setengah-setengah berarti 2 dikali 0,6655 sekian. Kurung tutup. Dibagi, buka 1 ditambah R setengah-setengah. Ditambah 0,6655 sekian. Terus hasilnya 0,799. Mau dibuat 3 angka di belakang koma, boleh biar nggak terlalu terkesan panjang. Nah, sekarang kita lihat R tabelnya. Ya, pakai tabel R kritis produk moment. Respondennya 20. Ya, tadi sudah ya. R tabelnya berapa? 0,444 menggunakan alfa 5% atau 0,05.
Ya, mana yang lebih besar? Ternyata lebih besar R11. Artinya kesimpulannya R11 ya lebih besar dari R tabel. Berarti ya artinya semua instrumen atau instrumen-instrumen yang ada dinyatakan reliable. Begitu kesimpulannya. Ya, atau misalnya teman-teman mau pakai awal dan akhir. Total awal, total akhir misalnya. Awal itu berarti dari X1 sampai X4, akhir itu berarti X5 sampai X8. Ini juga bisa. Ya, berarti kita menjumlahkan X1 sampai dengan X4, pakai sum saja karena dia berurutan. Sum ini X1 sampai dengan X4 ini. Kemudian untuk akhirnya X5 sampai X8. Ya. Kita blok, kita drag. Ya, ini total awal dan total akhirnya. Nah, sekarang kita cari R setengah-setengah menggunakan ini. Korelasi antara awal dan akhir. Ya, total awal dengan total akhir. Berarti Pearson ya, dalam kurung array satunya awal misalnya. Total awal, array 2-nya total akhir. Enter. Ini hasilnya. R11-nya berarti sama dengan kurung 2 dikali R setengah-setengah kurung tutup dibagi kurung buka 1 ditambah R setengah-setengah. Dan hasilnya ini kita buat 3 angka di belakang koma saja. Ya, ternyata ini R tabelnya sama ya, 0,444. Ya, kesimpulannya pun sama. Berarti R11-nya lebih besar dibandingkan dengan R tabelnya. Berarti instrumen dinyatakan reliable. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita menggunakan metode Alpha-Cronbach. Ya, untuk data valid yang berjumlah ganjil. Yang tadi yang X1 sampai dengan X9. Ya. Ini data-datanya, valid semua instrumennya. Sekarang kita jumlahkan dulu untuk masing-masing responden ya. Ya, untuk responden pertama ya sama dengan sum. Ya, semua penjumlahan X1 sampai dengan X9. 38 hasilnya, yang lainnya tinggal di drag saja. Sampai dengan responden yang ke-20. Ya, ini hasilnya sudah ada. Sudah, sekarang kita mencari variansi dari masing-masing X1, X2, dan seterusnya sampai dengan variansi total. Nah, ini variansi X1, X2, dan sampai dengan X9 ini adalah variansi dari butir atau atom. Formulanya adalah sama dengan var. Var titik S, karena kita yang dicari variansi sampel. Var titik S, ya untuk X1 ini menyamping ke kanan. Tutup kurung enter. Ini hasilnya, sisanya yang lainnya tinggal di drag. Begitupun dengan totalnya ya, langsung dicari saja. Ya, ini hasilnya. Ya, buat 3 angka di belakang koma misalnya. Ya, untuk X1 sampai dengan X9 ini variansinya adalah variansi dari item atau dari butir. Yang akan kita jumlahkan menjadi sigma var B atau sigma tau B kuadrat. Nah, ini berarti tinggal dijumlahkan saja sum. Ini yang warnanya merah ini kita jumlahkan semua. Variansi dari semua item instrumennya. Bentar. Ya 7,824. Ini supaya tidak buram kita kasih warna putih saja. Variansi B-nya ini
Ya, K ini apa? K adalah jumlah instrumen. Ya, di sini karena jumlah instrumennya ada 9, berarti K sama dengan 9. X1 sampai dengan X9. Lalu variansi totalnya mana? Ya ini tadi 28,33366 ini. Ya, ini variansi totalnya atau tau T kuadrat. Baru kita menggunakan rumus ini untuk mencari koefisien alfa Kronbach atau RAC. Ya, rumusnya sama dengan dalam kurung K. K-nya ini 9 dibagi, kasih kurung lagi, K-nya klik lagi, dikurangi 1, kasih kurung double. Nah ini K per K min 1-nya sudah, dikali dalam kurung 1 dikurangi, ya ini tidak bisa dikurungi ya kalau yang ini, karena dia pembagian hanya ada satu pengoperasian saja pembagian, ya, tidak ada pengurangan di bawahnya. Sigma tau B kuadrat atau sigma variansi B. Berarti ini 7,824 per sigma per tau T kuadrat atau variansi dari total 28,36. Kurung tutup, enter. Hasilnya 0,814709. Kalau dibulatkan menjadi 3 kali belakang koma 0,815. Tabelnya tadi sama ya, karena respondennya sama 20. 0,444. Respondennya ada 20 maksudnya. Jadi kesimpulannya sama ya. Ya kesimpulannya di sini RAC lebih besar dari R tabel ya. Artinya apa? Kalau koefisien alfa Kronbachnya lebih besar dari R tabel, berarti instrumen-instrumennya dinyatakan reliable. Seperti itu. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Ini untuk Excel. Kemudian untuk SPSS ya. Kita coba kita masuk ke halaman SPSS. Datanya yang tadi ya. Nah, ini yang ganjil ya, yang kita gunakan alfa Kronbach. Karena untuk SPSS kita menggunakan metode alfa Kronbach. Kita pakai data yang X1 sampai X9. Ya, caranya klik analyze ya. Kemudian pilih scale, di sini ada scale. Kemudian setelah scale ini pilih reliability analysis. Saya ulangi lagi, klik analyze, pilih scale, pilih reliability analysis. Ya. Ya, kemudian yang dimasukkan ke item ini kan sebelumnya tidak ada ya. Yang dimasukkan ke item ini hanya X1 sampai dengan X9. Yang total tidak perlu. 1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Ini modelnya di sini alfa yang dipilih ya. Jadi alfa Kronbach. Ya, kemudian kita klik OK. Ya, maka nanti teman-teman akan mendapatkan output. Ya, ini saya satukan outputnya dengan uji validitasnya tadi ya. Nah, ini uji reliabilitasnya, sudah ada keterangan sini reliability. Ya, yang kita lihat di sini reliability statistics-nya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada keterangan jumlah instrumennya 9, kemudian Kronbach alfanya 0,815. Ya sama seperti tadi menggunakan Microsoft Excel, tinggal dibandingkan dengan R tabel. R tabelnya 0,44, ya 0,815 lebih besar dari 0,44. Ya, berarti R hitungnya lebih besar dari R tabel. Artinya instrumen dinyatakan semuanya reliable. Baik. Ya itu seperti itu ya. Penjelasan dari saya. Silakan ada yang ditanyakan. Monggo. Baik, itu penjelasan dari saya untuk hari ini. Nanti akan saya share recordingnya. Ya, saya tutup dulu recordingnya.